Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Salat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah bagi orang yang sudah merdeka. Artinya orang Indonesia dan keseluruhan lah manusia zaman sekarang. Karena abid itu sudah tidak ada. Jadi sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Sholat berjamaahnya itu yaitu dalam keadaan sholat ada, bukan sholat qodho. Kalau sholat qodho itu tidak termasuk fardu kifayah. Artinya sholat fardu 5 waktu itu ya, apabila dalam satu kampung tidak ada sholat yang berjamaah dalam satu waktu, apalagi kalau sampai satu hari 5 waktu, itu apalagi kalau itu satu waktu aja. Ketika di satu kampung itu tidak ada satu jamaah pun dalam satu waktu, maka dosa semua itu satu kampung. Makanya ketika ada uh, orang yang berjamaah di masjid atau di langgar atau di musola atau di mana saja dalam satu kampung itu, maka itu sudah menyelamatkan di satu kampung itu, menyelamatkan dari dosa semua orang yang ada di kampung itu. Makanya ya kalau kita ada rezeki ya sedikit, ayo kita sedekah kepada orang yang sholat berjamaah itu. Karena apa? Karena kalau misalkan tidak ada orang yang sholat berjamaah itu, kemungkinan kita, bukan kemungkinan, bahkan sudah dipastikan kita mendapatkan dosa apabila dalam satu kampung itu tidak ada satu sholat berjamaah pun yang melaksanakan di tempat itu. Ar-rijalu al-mukimina, itu bagi orang yang mukim dan sifatnya jenis kelaminnya laki-laki. Bihaitsu yadharu biha asyi'aru, sehingga sekiranya itu mendohirkan syiar agama. Ya kan, kalau misalkan berjamaahnya banyak, apalagi ya kalau misalkan banyak di jamaahnya itu kan jadi Islam itu hidup gitu, terlihat dohir, syiar agama itu dohir apabila berjamaahnya itu terlihat. Oleh karena itu fardu kifayah hukumnya melaksanakan sholat berjamaah di satu kampung. Apabila satu kampung tidak melaksanakan sholat berjamaah dalam satu waktu, misalkan, apalagi kalau misalkan dalam satu hari, satu waktu saja, maka semua orang yang ada di kampung itu terkena dosa. Wa fit tarawihi wa witri Ramadan sunnatun. Berbeda dengan berjamaahnya sholat witir. Kalau sholat witir memang itu hukumnya sunnah. Tetapi karena orang kita nih biasanya zaman sekarang ini ya bedanya. Kalau sholat berjamaah itu males, bahkan hampir dalam satu minggu itu kadang tidak pernah sama sekali. Cuma Jumat doang. Misalkan kadang ada yang seperti itu. Hanya Jumat saja sholat berjamaahnya. Kalau misalkan tidak ada Jumat, kemungkinan tidak berjamaah. Ada orang seperti itu. Gitu kan ya. Kalau sholat taraweh itu pada tampil, bahkan di depan, softnya di depan, itu kan padahal hukumnya sunnah gitu kan ya. Sunnah melaksanakan sholat berjamaah di sholat taraweh itu hukumnya sunnah. Berbeda dengan sholat berjamaah di 5 waktu. Sholat fardu 5 waktu itu hukumnya fardu kifayah. Witir Ramadan dan witir bulan Ramadan itu hukumnya sunnah. Wa akidul jamaati fis subhi, dan sholat berjamaah di waktu subuh itu lebih dikukuhkan. Artinya dibanding selain daripada sholat subuh. Itu sholat subuh lebih utama, lebih dikukuhkan berjamaahnya. Karena apa? Karena sholat subuh itu ya sangat berat gitu ya melaksanakannya. Karena kan sedang enak-enaknya tidur gitu kan ya.
Tetapi ada yang lebih dikukuhkan lagi, yaitu sholat subuh pada hari Jumat. Kalau tadi itu kan subuh umum ya. Jadi sholat subuh hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan seterusnya itu sama dikukuhkan sholat Jumat sholat berjamaahnya. Tetapi ada lagi yang lebih dikukuhkan, yaitu sholat subuh secara berjamaah di hari Jumat. Karena menurut hadis kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min sholatin afdolun min sholatil fajri yaumal jum'ati wa ma hasibat man syahidaha minkum illa maghfuron. Tidak ada sholat yang lebih utama dari sholat fajar hari Jumat. Artinya sholat paling utama, sholat yang paling afdol itu sholat fajar di hari Jumat, sholat subuh di hari Jumat. Oleh karenanya berjamaahnya pun itu lebih utama. Emang semua subuh pun sama, cuma lebih utamanya yaitu pada hari Jumat. Wa ma hasibat man syahidaha minkum illa maghfuron. Tidak terhitung orang yang menyaksikan dari kamu sekalian illa maghfuron, terkecuali orang itu mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya begini, orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di hari Jumat, maka orang tersebut dipastikan itu mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah subuh ada lagi, yaitu sholat berjamaah secara kukuh. Ininya apa hukumnya? Fardu kifayahnya itu akidun, yaitu dikukuhkan, yaitu sholat isya. Nah, sholat isya ini sama. Karena sholat isya itu sama beratnya melaksanakannya, meskipun waktunya panjang. Dari jam 7 ya, kalau di bagian barat nih, bagian Indonesia Barat, sekitar jam 7-an lah. Itu sampai jam 4, kan panjang waktunya itu ya. Tapi pelaksanaannya males, berat beneran. Padahal waktunya panjang, pelaksanaannya itu pun berat gitu. Oleh karena itu dikukuhkan melaksanakan sholat berjamaah di waktu isya. Ya. Karena riwayat Muslim, man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama laila kullahu. Barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, maka itu seakan-akan ia itu sholat sepertengah malam. Artinya pahalanya itu sama seperti sholat nisful lail, itu kan ya, sholat di pertengahan malam. Artinya pahalanya itu besar gitu ya, pahalanya agung, gitu kan ya. Padahal sholatnya kan isya. Belum tentu kalau misalkan sholat malam itu kan belum tentu bangun, atau belum tentu sholat, mungkin kencing saja. Kalau sholat isya secara berjamaah itu sama saja pahalanya seperti orang yang sedang melaksanakan sholat pada pertengahan malam. Waman sholat subha, dan sabarang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, faka'annama qamal laila kullahu, maka seakan-akan ia sholat di sepanjang malam. Sholat subuh, padahal sholat subuh saja. Jadi sepanjang malam itu kan dari maghrib sampai subuh. Itu hanya melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, itu pahalanya sama seperti orang yang sedang sholat dari awal malam sampai akhir malam. Kullahu, semua malam. Subhanallah. Oleh karena itu sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Apabila di satu kampung tidak ada seorang pun, tidak ada satu jamaah pun yang melaksanakan sholat berjamaah, maka hukumnya semua orang yang ada di kampung itu terkena dosa. Karena apa? Karena fardu kifayah itu apabila dilaksanakan oleh satu orang saja, maka semua bisa jadi gugur dosanya. Dan apabila tidak dilaksanakan, maka semua orang itu terkena dosanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.